Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian: hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan kali ini adalah hidup di dalam kasih Kristus. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita hidup di dalam kasih Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka hidup di dalam kasih Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kehidupan mereka mendapatkan damai sejahtera. Ketika jemaat di Roma sudah hidup di dalam kasih Kristus, segala penderitaan yang mereka alami maka dapat dilalui secara bersama. Karena kita tahu bahwa jemaat di Roma pada waktu itu mereka sedang mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Oleh karena itu, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma supaya apapun yang sedang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, baik penderitaan yang alami yang diberikan atau yang dilakukan oleh pemerintah maupun orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus kepada mereka, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka tidak membalas perbuatan jahat yang mereka alami. Bapak saudara, bahkan di dalam bagian firman ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka hidup di dalam kasih. Karena Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa pembalasan itu adalah hakku. Hakku di sini menunjukkan adalah haknya Tuhan. Pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan, bukan bagian kita sebagai manusia. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita saat ini, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami penganiayaan karena iman kita, maka kita harus menghadapinya dengan kasih. Kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan kembali, akan tetapi kita menyerahkan perkara yang kita alami tersebut kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berperkara atas kita, karena kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita umatnya, asalkan kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak saudara, hidup dalam kasih itu akan memunculkan suatu damai sejahtera. Ketika kita berada di dalam kasih Kristus, maka kehidupan kita akan kita lalui dengan damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera dalam hidup kita, maka akan tercipta suatu keharmonisan. Begitu pula dengan kita yang tergabung atau hidup dalam suatu komunitas, maka ketika dalam satu komunitas itu ada kasih Kristus, maka komunitas tersebut akan hidup harmonis, akan hidup seimbang, karena satu dengan yang lainnya saling
mengasihi. Akan tetapi kalau dalam suatu komunitas tidak ada kasih, maka komunitas tersebut cepat atau lambat akan mengalami kehancuran. Tapi saudara, hidup di dalam kasih akan memunculkan perdamaian, akan memunculkan kedamaian. Memang untuk memunculkan suatu kedamaian ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar ada kadangkala itu lebih besar dari kesombongan kita, atau kadangkala juga lebih besar daripada keegoisan kita. Tetapi disitulah kita sebagai orang-orang Kristen diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Matius bahwa ketika kita ditampar pipi kanan kita, maka berilah pipi kiri kita. Hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa pembalasan itu adalah haknya Allah. Kita sebagai manusia tidak mempunyai hak untuk membalas atau tidak mempunyai hak untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk menghakimi sesama manusia. Apapun yang kita alami, seberat apapun penderitaan yang kita alami, itu harus kita serahkan kepada Kristus, karena Kristus mengajarkan kepada kita untuk hidup berdamai dengan Allah dan sesama kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan sekali lagi untuk hidup di dalam kasih, sehingga ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, maka akan memunculkan suatu damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera, maka akan memunculkan suatu keharmonisan. Itulah yang diinginkan oleh Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Untuk firman Tuhan pada kesempatan kali ini, saya akan berdoa kita semua. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kasih anugerah yang Kau limpahkan di dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh saling mengasihi satu sama lain. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.